Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam 14 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk kita semua. Semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Di adegan kali ini, di situ terlihat Fajar yang sedang mendatangi kantor polisi. Karena di sisi lain Fajar sangat khawatir dengan kehilangan Cornelia. Maka dari itu Fajar langsung mendatangi kantor polisi karena panggilan untuk sidang. Yang pertama, Cornelia telah tiada. Maka dari itu Fajar berkata kepada Pak Polisi, "Pak Polisi, untuk kali ini Cornelia hilang dari rumah. Bukan untuk menghindar, namun entah kemana." Di situ tanggapan polisi untuk menyikapi Fajar pengaduan ini diterima. Namun tiba-tiba datang Bupara. Bupara berkata kepada polisi bahwasanya Fajar telah membohongi. Dengan fakta-fakta ini Cornelia telah hilang karena dia takut untuk diproses di kantor ini. Di situ Fajar tidak terima dengan perkataan Bupara bahwasanya Fajar telah jujur kepada polisi bahwa Cornelia hilang. Apakah ada yang menculik? Apakah hilang entah kemana? Di sisi lain polisi berkata kepada kepada Bupara bahwasanya pengaduan ini harus ditunda dulu karena harus ada orang yang pertama kita panggil, yaitu Cornelia. Karena keputusan hukum telah menjelaskan seandainya Cornelia tidak ada, mungkin persidangan ini akan ditunda, ungkap polisi pada Bupara. Di situ Fajar pun telah mengatakan hal yang sebenarnya, karena Fajar mencari kemana yang sangat khawatir sekali pada Cornelia, yaitu kekasihnya. Fajar sangat bingung sekali, bahkan Fajar menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki di mana berada Cornelia. Singkat cerita, di situ terlihat Alia yang sedang menaik taksi. Tiba-tiba di situ terlihat Dewa yang alasannya akan ke kamar mandi untuk buang air kecil. Tiba-tiba Dewa Buana terjatuh. Nah, di sisi lain di situ supir taksi terkejut karena melihat di depan ada yang terjatuh sampai Alia pun kaget. Namun tiba-tiba setelah taksi berhenti, Alia berkata kepada supir taksi tersebut, "Ada apa ini mas?" ungkap Alia kepada supir taksi itu. Supir taksi tersebut mengatakan bahwa di depan ada yang pingsan. Singkat cerita, Alia pun turun dari mobil tersebut melihat di situ Dewa Buana telah tergeletak. Di sisi lain kaget sekali Alia melihat Dewa pingsan. Ada apakah dengan Dewa? Oke guys, di adegan selanjutnya, di situ Nana dan Junior bersama anaknya, dia lagi makan bubur. Namun tiba-tiba Dewa yang telah pergi. Mungkin Nana tidak tahu bahwa Dewa telah terjatuh. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Fajar yang telah menemukan Cornelia yang hilang selama ini. Dan di situ Fajar sangat khawatir sekali kepada Lia. Bahwasanya Fajar berkata, "Kamu dari mana aja? Aku mencari kemana-mana, bahkan aku menyuruh orang untuk keliling mencari kamu. Karena panggilan dari kantor polisi segera akan dimulai, namun aku tegas untuk mengatakan bahwa kamu telah hilang. Di sisi lain panggilan yang ketiga, kamu jangan sampai hilang lagi karena ini masalah sangat berat sekali," ungkap Fajar kepada Cornelia. Di situ Alia minta maaf pada Fajar bahwasanya aku telah tersendat di kendaraan. Maka dari itu aku tersendat di jalan yang sepi kayak gini. Di sisi lain sinyal pun tidak ada, maka aku akan menghubungi kamu, malah sinyalnya hilang. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Alia yang membawa Dewa Buana ke rumah sakit karena Dewa harus dirawat. Tiba-tiba Alia dipanggil oleh suster dan Alia pun mendatangi suster tersebut. Bahwasanya ungkap suster, Dewa harus dirawat karena penyakit Dewa sangat parah sekali.
Dan siapa yang harus tanggung jawab dengan hal ini, ungkap suster tersebut. Di situ Alia bingung karena Alia tidak mau menghubungi Nana dan dia akan mengurus dewa tersendirinya. Singkat cerita, Alia menjawab kepada suster, aku yang akan tanggung jawab dengan biaya ini. Di situ langsung suster tersebut mengasihkan data itu dan langsung Alia menandatangani bahwa biaya ini sangat besar sekali. Biaya Dewa Buana harus ada uang 20 juta. Di situ Alia pun bingung harus kemana mencari uang sebesar itu karena Alia lagi bokeh ya guys. Di sisi lain Alia punya inisiatif akan menelepon kepada Roni dan Priska. Di situ Alia langsung akan menghubungi Roni dan Priska, dia akan meminjam uang 20 juta. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Priska dan Roni yang sedang melihatin kantor barunya. Karena kerjasama Roni dan Priska sekarang telah berdua bersatu. Karena di sisi lain Roni diam-diam dari istrinya itu Lydia, dia ada main bersama Priska di dalam bisnis tersebut. Singkat cerita Roni berkata, ini Priska tempat kita kerja. Nah di situ Priska berkata kepada Roni bahwasanya ini sudah dibayar apa belum. Namun gaya Roni ya guys, dia berkata, ya sudah dong, ini pasti udah aku bayar karena uang aku banyak. Namun kesempatan ini Roni langsung mengaleng Priska dan Priska langsung marah karena Roni akan membuat Priska menjadi istri yang kedua. Namun di sisi lain Priska tidak mau dan Priska marah sekali setelah Roni memeluk dirinya dan Priska berkata, kamu akan membuat kesempatan ini bersama aku tidak sudi. Ini bisnis bukan untuk pacaran karena aku tidak ingin dan aku tidak mencintai kamu, ungkap Priska kepada Roni si cucu bau. Oke guys, setelah Roni berkata, aku bukan modus karena aku ingin kamu bahagia. Singkat cerita tiba-tiba ada yang menelpon kepada Roni. Pas dibuka di situ yang menelpon adalah si Alia, si ular kobra. Dan langsung Roni pun mengangkat telepon itu dan Alia berkata kepada Roni bahwasanya, Roni aku minta tolong kepada kamu, ungkap Alia kepada Roni. Namun Roni langsung menjawab lagi, kamu meminta tolong apa kepada aku? Dan langsung Alia pun berkata, aku pinjam uang 20 juta. Di situ terdengar oleh Priska dan Roni mengasihkan HP tersebut kepada Priska dan Priska menjawabnya, Alia kamu sudah sengsara dan kamu sekarang tidak punya uang lagi. Perkataan Priska kepada Alia sangat menyentuh dan menyakitkan hatinya Alia ya guys. Nah oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Nah mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian selanjutnya ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Mimin mohon undur dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.